satu pohon bidara. Kalau dalam keyakinan Muslim itu, pohon bidara ini bisa menangkal jin-jin atau makhluk-makhluk tak kasat mata yang berniat ya jahat ya. Dan inilah pohon bidara yang memiliki banyak manfaat. Ya, ini setinggi ini karena saya tanam di media tanah langsung, maka pohon bidara ini tingginya sampai lebih dari 2,5 meter. Ini bentuknya pohon bidara. Ini kalau dari deket daunnya seperti ini, ada duri-duri. Durinya ini seperti duri bunga mawar ya, tapi lebih tajam dan lebih kecil-kecil, runcing-runcing. Nah, ini memiliki kepercayaan, dipercaya ya, bagi teman-teman harus menanam paling tidak satu pohon bidara. Kalau dalam keyakinan Muslim itu, pohon bidara ini bisa menangkal jin-jin atau makhluk-makhluk tak kasat mata yang berniat ya jahat ya, dan menghindari dari serangan-serangan itu. Misalnya dipercaya dari serangan gaib. Nah, ini teman-teman wajib ditanam. Kalau tidak mau tumbuh seperti demikian tinggi besar, itu bisa coba ditanam di media pot yang agak besar potnya ya. Kalau potnya terlalu kecil juga tumbuhnya kurang begitu subur. Ada satu lagi, saya punya dua pohon bidara di rumah, minimal satu teman-teman ya, ditanam di rumah kita. Bisa di halaman, bisa di pot, ditaruh di belakang rumah atau di sekitar rumah kita. Kali ini kita akan coba searching ya, seperti biasa. Kita akan searching manfaat ya dari daun bidara. Kita coba searching daun bidara. Karena Mbak Google ini sangat canggih. Semua jawaban bisa dicari. Semut yang hilang pun bisa dicari. Ini coba kita klik ya. Nah, ini dia paling atas bidara. Sangat baik kalau teman-teman ingin tanam ya. Selain kepercayaan menghindari serangan dari ya yang tak kasat mata ya, banyak yang mempercayai begitu ya. Ternyata secara kesehatan
Ini mengandung banyak manfaat. 15 manfaat daun bidara dan cara mengobatinya. Langsung saja ini bisa diulas dibaca sendiri. Kita langsung kepada 15 manfaat. Ya, pertama, cobalah menanam daun bidara di rumah. Ya, banyak tanaman yang memiliki nilai estetik juga memiliki sejumlah khasiat yang sangat bermanfaat, mulai dari akar hingga buahnya. Begitu pula dengan tanaman daun bidara ini, atau juga disebut Widara Ziziphus mauritiana. Ya, tanaman ini tumbuh di daerah kering yang memiliki sinar matahari cukup. Tapi kalau di daerah saya itu sangat mudah tumbuh. Ya, dan tentunya kalau di Indonesia, di Jakarta, Bali, Pontianak, ya, Sulawesi, ya mayoritasnya di Indonesia insya Allah mudah tumbuh ya, daun bidara ini. Ini tadi ada tanaman bidara diantaranya yaitu bidara Cina, bidara Arab, bidara laut, bidara upas ya. Kemudian bidara Cina memiliki bentuk seperti apel, maka dari itu disebut juga Chinese apple ya. Tentunya banyak, tapi tak perlu khawatir. Semua bidara memiliki khasiat yang hampir sama ya. Pertama ya, membantu proses peremajaan kulit. Anda memiliki masalah jerawat atau kerutan pada wajah, nah daun bidara bisa Anda jadikan alternatif skincare. Yang suka merawat kulit, ya, ini bagus juga untuk skincare. Kalau di Korea itu, wah, orang kebiasaan itu merawat wajah. Ya, makanya ya kalau dilihat di K-pop, di K-movie itu kulit-kulitnya bagus-bagus karena memang dia rajin merawat wajahnya. Kemudian 2, mencegah diabetes. Diabetes menjadi penyakit yang dapat menyerang segala jenis usia. Diabetes memang tidak dapat sembuh, tapi dapat dikontrol. Ya, bagi para yang terkena diabetes, jangan khawatir. Selama Anda semua bisa, Bapak Ibu, teman-teman semua bisa mengkontrol asupan, ya, makanan, minuman, ya, secara baik, insya Allah diabetes itu bisa terkontrol. Tak perlu pesimis ya. Daun bidara dipercaya dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Jika Anda memiliki penyakit diabetes, cobalah untuk mengkonsumsi daun bidara dengan cara direbus dan dikonsumsi secara teratur. Ya, daunnya dicuci bersih, direbus, ya, kemudian diambil saringannya air yang misalnya 3 gelas air, jadi setengah gelas gitu, itu diminum. Nah, ingat secara rutin ya. Tetapi jangan lupa juga untuk selalu menjaga pola makan. Ini paling penting. Kuncinya, segala penyakit yang ada dalam tubuh kita itu kuncinya pada asupan yang kita masukkan ke dalam tubuh, makanan, minuman ya, semuanya. Kalau ingin sehat berarti yang sehat-sehat saja yang dimasukkan. Kemudian 3, mengobati tumor dan kanker. Penderita tumor dan kanker semakin meningkat akhir-akhir ini ya. Ya, tentu saja ya. Kalau kita bandingkan di generasi yang dulu, orang tua kita, nenek moyang kita itu makanan yang dimakan setiap hari itu tidak seperti saat ini ya. Sekarang itu kandungan zat kimianya luar biasa sekali ya. Sekarang maaf nih ya, buah-buahan, sayur-sayuran saja pestisida ya, fungisida dan semuanya itu banyak sekali disemprotkan ya. Maka dari itu ya resikonya kita yang terkena, manusia-manusia ini. Kemudian yang keempat, mengobati pencernaan. Bidara sangat bagus untuk pencernaan Anda semua. Jika Anda sering mengalami mah, kram perut, ingin mengobati dengan cara herbal, daun bidara ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi. Dikutip dari IDN Medis, ekstrak daun bidara dapat bekerja sebagai pelindung dinding lambung dari zat asam di dalam lambung atau dari makanan yang masuk ke lambung, dan untuk kram perut serta kandungan zat antispasmodik, anti kram
yang berfungsi untuk meringankan gejala sakit perut akibat kontraksi berlebih. Ya, tentunya dikurangi makanan pedasnya. Ya, kemudian yang asam-asam berlebih itu tidak bagus untuk lambung, untuk perut. Yang kelima, perawatan untuk rambut rontok. Ya, bagi yang mengalami kebotakan rambut rontok, untuk menghindari kebotakan di usia yang dini. Ya. Kalau botak sudah profesor ya orang banyak memaklumi. Tapi kalau masih muda 30 tahun, ya, kok rambutnya botak? Berarti ada permasalahan dalam rambutnya, tidak sehat. Ya, memiliki rambutnya rontok adalah hal yang menyebalkan, tentu saja. Kerontokan dapat menyebabkan menipisnya rambut. Yes, ya. Daun bidara dapat dijadikan sebagai tonik dengan cara merebus daunnya kemudian dioles pada rambut dan dipijat. Ya, pemakaiannya, penggunaannya seperti pemakaian hair tonic. Yang keenam, membantu menghilangkan depresi. Ya, di zaman sekarang ini depresi itu sering menimpa banyak orang. Ya, karena apa? Tuntutan luar, kemudian hiruk pikuk kehidupan sekarang ini, stres, tagihan hutang dan sebagainya. Penyakit mental seperti depresi banyak dialami oleh segala jenis usia, mulai dari muda hingga tua. Ya, faktornya banyak, ya, mulai stres, kesepian hingga rasa cemas. Ya. Kalau yang kesepian tidak punya pasangan, jangan khawatir, tongkrong di tempat kopi, coffee shop banyak sekali. Ya, ya, lihat YouTube saya ini juga bisa mengobati kesepiannya. Ternyata daun bidara memiliki zat seperti antidepresan, yaitu agen antiansitas yang sama dengan benzodiazepin. Nah, itu istilah ya, yang pintar-pintar yang tahu, tetapi tidak memberikan efek ketergantungan ini. Ya, yang bagus tidak membuat efek ketergantungan. Obat-obat kimia yang terlalu bergantung, ya, anak-anak yang terlalu bergantung itu nggak dewasa itu yang nggak bagus. Ya. Itu ketergantungan semua nggak bagus. Ya, minta duit ke orang tua terus, orang tuanya juga ya kalau masih kecil nggak apa-apa, kalau yang sudah dewasa minta terus ya sebel juga orang tua ya. Kemudian yang ketujuh, meredakan demam ya, yang panas ya bisa dicoba. Ketika Anda merasa demam, daun bidara pun dapat dijadikan sebagai obat penurun demam karena dalam daun bidara terkandung senyawa flavonoid yang dapat menurunkan suhu tubuh panas akibat demam tersebut. Ya. 8. Membantu untuk menyembuhkan luka. Ya, luka hati yang sudah disembuhkan, teman-teman ya. Atau teman-teman mau mencoba menyembuhkan luka hati dengan daun bidara, ya coba aja sendiri. Manfaat lain dari daun bidara yaitu membantu untuk menyembuhkan luka seperti lecet karena jatuh atau terbakar. 9. Menyembuhkan penyakit wasir. Wasir itu ya yang ada di belakang saluran buang ya, wasir, ambeien. Nah, ambeien itu bisa menggunakan daun bidara. Juga dapat digunakan untuk menyakitkan wasir, yaitu dengan cara merebus bidara lalu mengkonsumsi air rebusannya secara rutin, dan dapat pula mengaplikasikan daun bidara. Pengaplikasian itu misalnya ditempelkan secara langsung pada bagian-bagian itu penyakitnya wasir tadi. Untuk mengurangi bagian anus yang membengkak secara langsung. Kemudian yang kolesterolnya tinggi, yang hobi makan berkolesterol cumi, kepiting, udang, ya, daging sapi, ya, dan konsumsi lain yang meningkatkan kolesterol dalam tubuh. Nah, ini untuk mengurangi. Anda dapat mengkonsumsi rebusan air dari daun bidara yang dapat mengikat kolesterol jahat dan membuangnya melalui feses. Feses ya, feses itu ya buangan, ya kotoran. 11. Sebagai obat anti alergi, daun bidara dapat dijadikan sebagai obat anti alergi, yaitu dengan cara menghambat zat-zat penyebab alergi sehingga mencegah terjadinya kemerahan atau alergi pada kulit. Ya. Alergi itu bisa juga ya karena tingkat stresnya tinggi. Ya, teman saya itu karena stresnya nggak punya duit itu ya mudah gatal-gatal alergi ya. Makanya dikontrol stresnya. Terus kemudian hidup yang bersih. Ya, mandi ya yang rutin sehari 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali boleh saja ya. Yang penting jaga kebersihan.
12 meningkatkan kesehatan jantung. Ya, kesehatan jantung. Dalam daun bidara terdapat kandungan senyawa neolignan, mempunyai efek baik bagi peredaran darah dan jantung. Selain mengkonsumsi daun bidara, Anda pun tetap harus menjaga pola makan serta pola hidup agar sehat selalu. Ingat, kesehatan mahal harganya. Punya uang banyak tidak sehat, yang menikmati ya pembantunya, keluarganya. Kita sendiri tidak bisa menikmati. 13 sebagai obat cacing. Bagi yang cacing, ingat ada cacing yang baik, pengurai dalam makanan kita, dalam perut kita. Ada cacing yang buruk yang bisa bisa menyedot darah kita, sehingga kadang anak tidak bisa tumbuh tinggi secara bagus, sehat, perutnya buncit, kayak kita ini. Jika anak Anda menderita cacingan, Anda dapat menggunakan daun bidara sebagai alternatifnya, karena daun bidara memiliki kemampuan sebagai antigen helmin dalam tubuh. 14 sebagai stimulus sistem imun. Ini pas sekali. Di masa pandemi COVID ini, sistem imunnya harus dijaga secara baik agar COVID-nya nggak bisa masuk. Kalau masuk, mental. Daun bidara ini baik untuk meningkatkan sistem imun kita. Selain mengkonsumsi makanan yang sehat, juga rajin berolahraga, menjaga kebugaran tubuh dengan rutin berolahraga. Kemudian 15 sebagai obat antifungal. Anda dapat menggunakan daun bidara sebagai obat antifungal fungi, karena di dalam daun bidara terdapat kandungan metanol yang terbukti secara klinis mempunyai efek antifungal. Tapi dengan catatan, harus senantiasa menjaga kebersihan. Ini 3 daun bidara dapat obati sihir. Berapa? Itulah teman-teman, itulah teman-teman manfaat dari daun bidara. Wajib tanam, teman-teman. Baik, tidak ada salahnya untuk menanam daun bidara ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, dukung channel ini, kemudian share kalau dirasa bermanfaat kepada teman-teman keluarga, mbah-mbahnya, bapak ibunya, tetangganya, adik-adiknya, pacarnya, dan semuanya. Kemudian jangan lupa like video ini. Terima kasih. Sampai jumpa.